Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya menghadiri undangan wisuda Tahfidzul Quran di MTS Aisyah Nganjuk. Terlihat banyak sekali tamu undangan dan anak-anak beserta orang tua yang mengenakan baju putih dengan wajah-wajah penuh aura kebahagiaan. Ternyata tidak salah jika MTS Aisyah Nganjuk itu menjadi madrasah idolanya warga Nganjuk. Visi dari MTS Aisyah Nganjuk adalah terwujudnya generasi muslim berperadaban mulia. Salah satu program kegiatannya adalah Tahfidzul Quran. Program Tahfidzul Quran ini sudah dilaksanakan selama 3 tahun dan sudah banyak mencetak generasi tahfidz. Hari ini kita menyaksikan wisuda tahfidz mulai dari tingkat SD, MI, dan MTS Aisyah dengan capaian tertinggi adalah 20 juz. Kemudian kita yang tadi terdengar di wisuda juz 1 itu sebenarnya sudah hafal 4 juz. Insya Allah MTS Aisyah bisa. Perlu kami sampaikan, dari 34 siswa kelas 3 MTS Aisyah sudah ada 14 siswa yang siap dan sudah punya sertifikat untuk diterima di sekolah-sekolah favorit di Nganjuk kalau memang nanti meneruskan melalui jalur prestasi yaitu tahfidz Al-Quran, kemudian jalur prestasi bidang olahraga catur futsal dan juga bidang seni. Untuk itu perlu kami sampaikan terima kasih kepada panjenengan semuanya. Insya Allah MTS Aisyah 1 Nganjuk senantiasa memberikan pelayanan lebih baik. Mengapa di SD, MI, dan MTS Aisyah mengajarkan hafalan Al-Quran bagi para peserta didiknya? Menurut sejarah, banyak tokoh ulama dan ilmuwan Islam yang ternyata sudah hafal Al-Quran sejak usia 7 tahun. Yaitu yang pertama adalah Imam Syafi'i. Beliau hafal Al-Quran saat usia 7 tahun dan pada saat usia 17 tahun sudah menjadi mufti atau ahli hukum rujukan masyarakat untuk menyelesaikan persoalan mereka berdasarkan hukum Islam. Dan Imam Syafi'i adalah peletak dasar-dasar ilmu fikih yang dipakai hingga saat ini. Yang kedua adalah Imam At-Tabari, di usia 7 tahun sudah hafal Al-Quran dan beliau adalah ahli tafsir. Ibnu Sina hafal Al-Quran saat usia 5 tahun dan pada usia 17 tahun sudah menjadi dokter profesional dan juga merupakan ahli fisika. Ibnu Khaldun hafal Al-Quran usia 7 tahun dan beliau adalah ahli sosiologi dan ahli konstruksi. Dan yang kelima adalah Umar bin Abdul Aziz yang hafal Al-Quran saat masih anak-anak dan beliau adalah seorang khalifah di masa Bani Umayyah, seorang ahli ekonomi yang tiada duanya di dunia. Apa saja manfaatnya bagi orang yang menghafalkan Al-Quran? Ternyata Al-Quran itu akan menjadi penolong atau syafaatnya. Hifdzul Quran akan meninggikan derajat manusia di surga dan akan mendapat kehormatan berupa tajul karomah atau mahkota kemuliaan. Mereka akan dipanggil, di mana orang-orang yang tidak terlena oleh mengembala kambing dan membaca kitabmu? Maka berdirilah mereka dan dipakaikan kepada salah seorang mereka mahkota kemuliaan. Diberikan kepadanya kesuksesan dengan tangan kanan dan kekekalan dengan tangan kirinya. Hadis riwayat At-Tabrani. Kemudian bagi kedua orang tua penghafal Al-Quran akan mendapat kemuliaan. Siapa yang baca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka dipakaikan mahkota dari cahaya pada hari kiamat. Cahayanya seperti cahaya matahari dan kedua orang tuanya dipakaikan 2 jubah kemuliaan yang tidak pernah didapatkan di dunia. Keduanya bertanya, "Mengapa kami dipakaikan jubah ini?" Dijawab, "Karena kalian berdua memerintahkan anak kalian untuk mempelajari Al-Quran." Hadis riwayat Al-Hakim.
Mari Bapak Ibu daftarkan putra-putrinya di SD, MI atau MTS Aisyah Nganjuk. Selain belajar ilmu pengetahuan dan teknologi, juga mempelajari ilmu agama sebagai bekal hidup selamat dan sukses dunia akhiratnya, dan juga membentuk karakter berakhlak karimah. Anak-anak kita, pintu surga pertama yang Bapak Ibu buka adalah ilmu yang bermanfaat. Bapak Ibu sekarang sudah memfasilitasi putra-putrinya untuk sekolah di SD Aisyah 1 Nganjuk, MTS Aisyah 1 Nganjuk, MI Aisyah Nganjuk. Itu adalah modal yang tidak bisa